Halo guys, jumpa lagi di channel Bukan Cerita Film. Mimin doakan semoga kalian sehat selalu. Film diawali dengan acara wisuda dari seorang wanita bernama Ani lulusan ekonomi dan bisnis. Ani hanya tinggal berdua dengan ibunya bernama Judy yang merupakan seorang perawat. Setelah acara kelulusan itu, Judy memberikan hadiah karena Ani ingin mencari pekerjaan di kota besar. Dan sang ibu sangat berharap kalau putrinya akan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya. Tapi ketika dites wawancara, Ani merasa sangat gugup dan bingung sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ani akhirnya duduk di sebuah taman, sambil merenung tentang masa depan dan dirinya sendiri. Tiba-tiba ada seorang anak yang hampir aja ditabrak orang dan Ani langsung menyelamatkan anak itu yang ternyata menyukainya. Saat ditanya dia anaknya siapa, anak itu malah meluk Ani sambil bilang aku anakmu. Beberapa saat kemudian datanglah si ibu dari anak itu yang bernama Nyonya X dan si Nyonya X ini tanpa basa-basi langsung menawarkan Ani pekerjaan sebagai pengasuh anaknya. Tiba-tiba datang para ibu yang langsung berebut untuk menawarkan Ani pekerjaan sebagai pengasuh anak. Ani akhirnya mulai mendatangi para ibu satu persatu untuk wawancara pekerjaan. Dia juga bertemu dengan Nyonya X di sebuah restoran dan memilih untuk bekerja di tempatnya. Keesokan harinya, Ani meminta bantuan sahabatnya yang bernama Lin untuk pindahan. Ternyata si Ani ini berbohong ya pada ibunya kalau dia sudah disediakan apartemen oleh perusahaan. Sebab Ani nggak mau ibunya sampai tahu dia bekerja sebagai pengasuh anak. Maria mengatakan kalau Nyonya X menitipkan surat bagi Ani. Dalam surat tersebut, Nyonya X menuliskan beberapa aturan penting yang harus dijalankan Ani sebagai pengasuh anaknya yang bernama Greer. Namun begitu anak-anak pulang, Greer nggak mengingat pertemuan mereka sebelumnya sehingga Ani harus bersusah payah untuk merayunya. Begitu lift terbuka, Greer malah bertingkah konyol, seperti tiarap di lantai, dan juga melorotin celana Ani saat akan masuk apartemen. Sesampainya di depan apartemen, Greer pun mengerjai Ani dan langsung mengunci pintu depan. Tiba-tiba ada tetangga keluarga X yang bernama Hayden berbaik hati membawakan kereta milik Greer yang ketinggalan di lift. Di sana Hayden juga membantu Ani untuk merayu Greer agar mau membukakan pintu. Ibunya pun merasa khawatir karena udah seminggu Ani gak memberi kabar dan lagi-lagi dia berbohong soal pekerjaannya. Saat sedang asik ngobrol tiba-tiba Nyonya X langsung nyelonong masuk kamar Ani dan ngomel-ngomel. Di hari berikutnya, Ani mengantar Greer ke tempat bermain dan di sana dia lagi-lagi bertemu dengan para pengasuh yang lain. Dari cerita mereka, Ani menjadi tahu kalau para pengasuh itu bekerja 24 jam bagi para wanita yang gak punya waktu untuk menjadi seorang ibu. Lalu ketika di rumah, Ani membuat masakan bagi Greer yang udah ditentukan oleh Nyonya X. Namun Ani gak sengaja menjatuhkan masakannya yang membuatnya kesal dan mengambil selai untuk Greer. Sebenarnya Greer dilarang memakan makanan seperti itu oleh ibunya. Namun Ani berjanji untuk saling menjaga rahasia dan Greer yang mulai menerima Ani sebagai temannya. Di saat itu juga Ani memberi Greer nama panggilan sayang yaitu Grover. Beberapa saat kemudian, Tuan X pulang dari kantor yang membuat Greer sangat senang bertemu dengan ayahnya. Namun Tuan X hanya mengajaknya bermain sebentar karena dia masih banyak kerjaan yang tentu aja membuat Greer bersedih lagi. Saat akan tidur, Greer meminta Ani untuk tidak meninggalkannya seperti pengasuhnya dulu. Keesokan harinya Ani dan Greer memakai kostum untuk mengikuti acara pesta kemerdekaan Amerika di kantor Tuan X. Greer pun mulai mencari perhatian kedua orang tuanya yang malah sibuk sendiri dengan urusan masing-masing. Di situ Greer meminta kartu kesayangannya yang tertinggal, dan Ani disuruh pulang untuk mengambilnya. Saat di lift,
Annie ketemu pujaan hatinya yang malah ketawa melihat kostum yang dipakai Annie. Lalu ketika mereka lagi berpesta, tiba-tiba Greer kebelut pipis dan ingin ke toilet yang ada di dalam ruangan ayahnya. Namun mereka berdua malah melihat Tuan X lagi bercanda dengan seorang sekretaris cantik dari Chicago. Tiba-tiba, Nyonya X datang mencari suaminya yang membuat Annie merasa panik. Setibanya mereka di rumah Nyonya X dan suaminya mulai berdebat karena Tuan X malah asik bekerja. Setelah perdebatan itu, Nyonya X gak sengaja menemukan pakaian yang bukan miliknya dari dalam mesin cuci. Annie pun berpura-pura kalau benda itu adalah miliknya untuk melindungi pernikahan Nyonya dan Tuan X. Keesokan harinya, Annie terpaksa mengajak Greer pergi bersama di waktu libur. Nyonya X stres gara-gara kejadian kemarin. Mereka berdua lalu mengunjungi museum untuk melihat fosil dinosaurus dan peninggalan kuno lainnya. Sesampainya di rumah, Nyonya X yang juga baru pulang dari shopping ingin mengajak Annie untuk mengikuti sebuah seminar bagi para ibu. Di seminar tersebut, mereka membahas tentang bagaimana berkomunikasi yang baik antara ibu dan pengasuh. Annie juga mendapat kesempatan untuk mengutarakan keluhannya tentang hari libur yang harus sesuai dengan kesepakatan kerja. Setelah acara seminar itu selesai, Annie menggunakan sisa waktu liburnya untuk bertemu dengan Lynn di sebuah bar. Tapi si Lynn ini sengaja menjatuhkan minuman yang berhasil menarik perhatian Hayden. Sehingga Annie terpaksa bertemu dengan mereka. Lalu ketika mengobrol, teman-teman Hayden mulai mengejek pekerjaan Annie sebagai pengasuh anak yang membuat Hayden merasa enggak enak. Dan ketika Annie tiba di rumah, dia mendapat pesan dari Hayden yang ingin menebus kejadian hari ini dengan makan malam. Di hari berikutnya, Annie juga mendapat telepon dari sang ibu yang ingin berkunjung ke Manhattan. Dan di malam hari, Annie langsung datang ke apartemen Lynn untuk berpura-pura kalau apartemen itu adalah tempat tinggalnya dari perusahaan. Kemudian saat mereka makan malam, tiba-tiba Annie ditelepon oleh Nyonya X untuk membahas acara ulang tahun Greer yang akan diadakan kecil-kecilan. Nyonya X juga mengatakan kalau ada seseorang yang mengirim bunga mawar untuknya, tapi bunga-bunga itu harus dibuang karena Greer alergi pada bunga. Lalu ketika acara ulang tahun itu diadakan, Nyonya dan Tuan X berdebat lagi karena Greer nggak diterima di sekolah Bonafide. Saat itu Hayden berkunjung untuk mengajak Annie kencan. Karena keras kepala akhirnya Annie pun menyetujui kencan itu supaya dia cepat pergi. Rencana tidak berjalan dengan baik. Ternyata Annie malah diberi tugas oleh Nyonya X. Karena kejadian itu Annie jadi datang terlambat untuk menemui Hayden yang menunggunya di depan restoran. Hayden pun tak menyerah begitu saja, dia masih berusaha membujuk dan merayu Annie supaya meninggalkan pekerjaannya dan ikut bersama Hayden berlibur. Ketika sedang berjalan, Hayden tiba-tiba meminta untuk mencium Annie. Annie pun kaget mendengar permintaan itu dan sekaligus kesenangan mendengarnya. Saat berpisah di lift, Annie sudah tidak tahan lagi menahan konaknya guys. Akhirnya Annie berlari menyusuri tangga darurat untuk menemui Hayden di lantai atas. Annie langsung saja menyosor Hayden dan ya kalian semua pasti tahu apa yang selanjutnya terjadi. Setelah pulang, Annie membantu Nyonya X yang lagi mempersiapkan gaun untuk menghadiri acara pesta dengan suaminya, tapi dari kantornya di Chicago. Mr. X menelpon Annie untuk mengatakan kalau dia nggak jadi pulang. Seketika Nyonya X minggat untuk berlibur, dan Greer langsung sakit karena ditinggal kedua orang tuanya. Annie menelpon temannya untuk meminta nomor dokter, malah dikasih nomor ibunya. Kemudian ibunya pun datang untuk menolong Greer menurunkan panas. Saat Greer sudah tertidur, ibu Annie marah karena sudah dibohongi selama ini. Tiba-tiba Nyonya X datang dari berlibur karena mendapat kabar suaminya akan segera pulang saat itu juga. Annie mengatakan kalau Grover mengalami demam tinggi dan udah ditangani oleh ibunya, tapi tampaknya Nyonya X tidak peduli pada kondisi Grover dan lebih mementingkan kabar suaminya.
Setelah kejadian itu Annie bertemu dengan Hayden di sebuah bar yang menyuruhnya untuk keluar dari pekerjaannya. Bahkan ingin mengajaknya untuk berlibur keluar kota. Annie menolak karena dia merasa kasihan pada Grover. Beberapa hari kemudian Tuan X mengajak keluarganya untuk berlibur ke semacam villa di pinggir pantai. Di situ Annie sangat ketakutan karena belum pernah naik pesawat guys. Kayak Mimin tentunya wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tiba-tiba ibu Tuan X datang karena ditelepon oleh Nyonya X untuk mengabarkan berita bohong kalau dia hamil lagi yang membuat Tuan X marah. Ada pesta di taman, Annie nggak sengaja mendengar perbincangan Nyonya X dengan salah satu temannya mengatakan kalau dia udah memasang kamera rahasia untuk memantau kerja pengasuh. Pada suatu pagi Tuan X datang ke dapur untuk meminta Annie membuatkannya sarapan, tapi Tuan X yang hidung belang tiba-tiba ingin bercanda dengan Annie dan kejadian itu dilihat langsung oleh istrinya sendiri karena kejadian barusan. Annie segera menelpon Hayden yang ternyata lagi nggak ada di apartemen dan saat Annie kembali, Nyonya X yang udah menyiapkan tiket pulang. Annie dengan berat hati meninggalkan tempat tersebut dan sempat terlihat oleh Grover yang sangat sedih dengan kepergiannya dan ketika di kapal Annie melihat gaji terakhirnya yang hanya dibayarkan sebesar $40. Kesal karena itu Annie menyuruh anjingnya untuk ek-ek sembarangan. Sesampainya di apartemen keluarga X, Annie langsung masuk ke kamar untuk mencari kamera pengawas yang ternyata dimasukkan ke dalam sebuah boneka. Saat mengikuti seminar Nyonya X menunjukkan bukti rekaman dari Annie yang katanya nggak menjalankan pekerjaan dengan baik. Di rekaman tersebut Annie mengatakan kalau Nyonya X nggak pantas disebut sebagai seorang ibu. Annie pun menggila di depan kamera dan meninggalkan pesan ceramah untuk Nyonya dan Tuan X. Annie menjelaskan kalau Grover adalah seorang anak yang ingin mendapat perhatian lebih dari ibunya sendiri. Bahkan yang lebih menyedihkan Nyonya X malah liburan keluar kota di saat beliau sedang sakit dan sama sekali nggak peduli dengan kondisi putranya malam itu. Penjelasan tersebut akhirnya membuatnya malu, kemudian Nyonya X memberikan surat pada Annie yang dititipkan pada Harvard. Dalam surat tersebut berisi permintaan maaf yang tulus dari Nyonya X karena selama ini dia banyak melakukan kesalahan. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Annie yang udah mengingatkannya untuk menjadi ibu yang lebih baik. Dia juga menyebutkan bahwa namanya adalah Alessandra. Yang terakhir admin mau ngucapin terima kasih banyak sama teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa.